إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini tanggal 5 Sya'ban 1442 Hijriah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita belajar dan mengkaji dinullah, yang dengan cara seperti ini semoga Allah menambah atas kita keimanan kita, menguatkan dan mengokohkan keislaman kita, dan kita memohon kepada Allah taufik agar dikuatkan hati dan langkah kita istiqomah di atas ketaatan dan kebaikan hingga datang kematian kepada diri kita. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh istrinya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Ikhwati fillah, rahimani Allah wa iyyakum. Pada malam hari ini kita akan sambung pembahasan yaitu kitab Tahdhirul Bashar min Usulis Syarr. Kita sampai pada poin yang ke-46, yaitu Ghilaul Muhur, mahar yang tinggi. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pernikahan adalah perkara yang didamba oleh banyak orang. Tidak hanya orang-orang yang beriman, bahkan orang-orang di luar Islam menjadikan pernikahan sebagai dambaan di dalam hidup. Apalagi perkara ini merupakan di antara sunnah para anbiya, para rasul, yang mana Nabi SAW bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka sesungguhnya dia bukan termasuk golonganku. Mengapa pernikahan ini menjadi sesuatu yang sifatnya istimewa? Karena memang dari pernikahan akan menghadirkan dan melahirkan keturunan-keturunan yang dengannya akan mendoakan para orang tua setelah mereka meninggal dunia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila manusia itu mati, maka akan terputus seluruh amal kebaikannya kecuali 3. Satu di antaranya adalah waladun salih yad'ulah, yaitu anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk orang tuanya setelah meninggal dunia maupun selama mereka hidup. Hanya saja di tengah perjalanannya pernikahan ini sedikit terhambat oleh karena perkara-perkara yang sifatnya sebenarnya kalau dimudahkan maka dia akan mudah, dan kalau dipersulit maka dia adalah perkara yang paling sulit. Di antara pembahasan yang sedang kita bicarakan pada malam hari ini yaitu kaitan dengan masalah mahar, yaitu pemberian yang sifatnya berharga, yang sifatnya sukarela yang diberikan oleh seorang calon suami kepada calon istrinya. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dalam satu ayat di antaranya surah Al-Baqarah dan juga surah An-Nisa,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihuhunna biidzni ahlihinna wa atuhunna." Dan nikahkanlah wanita-wanita, dan nikahilah oleh kalian para wanita-wanita atas dasar izin wali-wali mereka. Yaitu wali-wali yang dimaksud di sini adalah ayahnya, pamannya dari pihak bapak dan seterusnya. Ini izin dari wali-wali mereka. Ini berarti tidak boleh menikahkan seorang wanita itu tanpa izin dari walinya. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "La nikaha illa biwaliyin." Tidak sah sebuah ikatan pernikahan kecuali dengan adanya izin dari wali. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, "Wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf." Dan berikanlah kepada mereka ujur, yaitu mahar, dengan cara yang baik. Yang baik yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang sifatnya sukarela, kemudian yang sudah disepakati bersama antara pihak calon suami dan pihak calon istri. Kemudian juga di dalam satu ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a." Wa atuhunna wa atun nisaa saduqatihinna nihlatan, dan berikanlah kepada para wanita-wanita itu sedekah. Apa yang dimaksud dengan sedekah di sini? Yaitu pemberian yang sifatnya sukarela yang diberikan oleh seorang calon suami kepada calon wanita yang hendak dia nikahi. Ini kejujuran dia di dalam memberi sebagai nihlah. Nihlah itu artinya sifatnya wajib, ya. Maka di dalam ayat ini tidak ada makna yang lain yang dikatakan oleh ayat ini, yaitu kata nihlah, melainkan bermakna tentang sebuah kewajiban. Maka oleh karenanya mahar ini menjadi syarat sah dari sebuah pernikahan. Dan pernikahan tidak sah kecuali dengan adanya mahar. Ini ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Oleh sebab itu di dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Ahaqqu ma awfaitum minasyuruti an tufu bihi mastahlaltum bihil furuj." Sesuatu yang paling berhak untuk engkau tepati adalah perkara yang dengannya kalian sudah sepakati, yaitu mahar yang dengannya menjadi halal farji seorang wanita. Ini syarat utama yang dengannya menjadi halal kehormatan seorang wanita untuk digauli oleh seorang laki-laki, yaitu dengan cara diberikan mahar dalam pernikahannya. Kemudian di dalam ayat ini juga kita mendapatkan ini pelajaran-pelajaran selain daripada mahar itu yang sifatnya wajib, maka yang kedua, mahar merupakan murni milik seorang calon istri. Ya. Perhatikan Pak, siapapun Anda, siapapun antum yang memiliki adik wanita atau anak wanita yang hendak dinikahkan kepada seorang laki-laki yang sudah diridhoi agama dan akhlaknya, maka sesungguhnya mahar yang dibawa oleh seorang laki-laki itu adalah murni milik wanita atau calon istrinya, bukan milik kita sebagai bapakkah atau sebagai kakaknya atau sebagai keluarganya. Hanya saja ketika seorang wanita atau seorang istri ini memberikan mahar tersebut secara sukarela kepada suaminya atau kepada orang tuanya, maka sah-sah saja. Berarti di sini Pak, yang menentukan mahar itu bukan keluarga, tapi yang menentukan mahar yang paling utama itu adalah calon istri itu sendiri. Karena kebanyakan kita, yang kita lihat di masyarakat itu, yang menentukan mahar itu keluarganya. Sehingga ketika dipandang bahwasanya calon laki-laki ini adalah orang kaya, maka dengan seenaknya mereka meninggikan mahar. Padahal yang berhak memberikan mahar atau menawarkan mahar itu adalah seorang wanita atau calon istri tersebut. Kemudian yang harus difahami adalah apa yang sudah dipegang oleh wanita tersebut dari mahar yang dibawa oleh seorang laki-laki yang akan menikahinya, maka itu hak murni milik dia. Tidak boleh diganggu gugat. Ya. Kalaupun ada
pemberian dari wanita tersebut kepada suaminya atau kepada orang tuanya dengan pemberian dan sukarela, maka Allah Ta'ala berfirman, fakuluhu hani'am mari'a, makanlah dengan nikmat. Ya. Artinya boleh diambil dan dinikmati. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini juga mengandung pelajaran bahwasanya syariat ini tidak membatasi besar atau sedikitnya sebuah mahar. Ya. Jadi tidak dibatasi. Mau tinggi mau sedikit tidak dibatasi. Hanya saja yang dilihat adalah kemampuan dari seorang lelaki yang membawa mahar tersebut. Kalau seorang lelaki tersebut dia menganggap dirinya mampu untuk membawa mahar yang banyak, maka silakan. Tapi kalau seorang laki-laki tersebut tidak sanggup untuk membawa mahar yang banyak, yang dia sanggup hanyalah mahar yang sedikit, maka hanya itu yang bisa dia bawa. Dan seorang wanita atau keluarga dari wanita tersebut hendaknya memperhatikan dan melihat kondisi laki-laki yang datang kepada anak putri mereka atau adik perempuan mereka. Ya. Jadi mahar itu Pak tidak bisa dipatok. Ya. Karena memang kondisi setiap orang itu berbeda-beda. Ada orang kaya dan ada orang miskin. Makanya nanti kita akan sebutkan di antara bahaya atau dampak negatif daripada mahar yang tinggi itu. Kemudian di sini juga kita juga sebutkan di antara kemudahan dari syariat itu adalah dimudahkannya mahar. Di mana Nabi SAW bersabda, "Inna a'zaman nikahi barakatan aisaruhu mu'natan." Sesungguhnya pernikahan yang paling barokah itu adalah mahar yang paling ringan. Ya, mahar yang paling ringan itu keberkahan dari sebuah pernikahan. Jangan antum anggap bahwasanya pernikahan yang tinggi mahar itu merupakan sebuah pernikahan yang luar biasa, tidak. Pernikahan yang banyak barokahnya itu yang sedikit maharnya. Bahkan di dalam hadis yang lain juga Nabi SAW bersabda, "Inna min khairin nisa'i aisaruhunna shadaqan." Sesungguhnya sebaik-baik wanita adalah yang paling murah maharnya. Ya, sebaik-baik wanita kata Nabi SAW, paling mudah maharnya. Kemudian mahar ini ada beberapa macam bentuknya. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Wa ma sahha mabi'an sahha sadaqan." Segala sesuatu yang sifatnya dan bisa untuk diperjualbelikan secara sah, maka itu boleh dijadikan sebagai mahar. Meskipun sandal jepit sekalipun. Kalau bisa diperjualbelikan secara sah, maka itu boleh dijadikan sebagai mahar. Dan kita harus tahu bahwasanya mahar itu ada dua macam, Pak. Ada mahar yang sifatnya itu sesuatu yang sifatnya berharga dan bernilai tinggi, seperti emas, perak, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada mahar yang sifatnya jasa. Apa yang dimaksud dengan mahar yang sifatnya jasa? Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas kaitan dengan syariatu man qablana, syariat orang-orang sebelum kita, yaitu orang-orang sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, tentang kisahnya Nabi Musa. Kisahnya Nabi Musa, bagaimana setelah ketika beliau dikejar oleh Fir'aun, kemudian beliau sampailah pada sebuah negeri atau sebuah kota namanya Madian, dan didapatilah di situ orang-orang berkumpul. Ternyata mereka sedang menimba air dari sebuah sumur, dan beliau pun melihat ada dua orang wanita yang ada di sekitar sumur tersebut, yang tidak berani mendekati sumur karena ramainya manusia. Kemudian didatangi oleh Nabi Musa alaihi salam. Kemudian ditanya, "Ada apa dengan kalian ini?" Kemudian mereka berdua mengatakan, "Sesungguhnya orang tua kami sudah tua, ini lansia. Kami di sini ingin mengambil air, hanya saja kerumunan manusia begitu banyak." Kemudian diambillah oleh Nabi Musa. Setelah itu kembali lagi beliau ke tempat beliau berteduh tadi, dan wanita ini pulang ke rumahnya. Dua orang wanita ini. Ya.
Dua orang wanita ini pulang ke rumah mereka. Kemudian ketika Nabi Musa dalam keadaan sedang istirahat, ini datanglah kedua orang wanita tadi, yamshi ala istihya. Ini berjalan dengan penuh tersipu malu. Ini karakter seorang wanita yang seharusnya dijadikan dan dicari sebagai calon istri. Ini wanita yang memiliki sifat malu yang luar biasa. Yamshi ala istihya. Dia berjalan dengan penuh rasa malu. Bukan seperti wanita sekarang yang banyak malu-maluin. Ya. Pakai cadar di foto lah wajahnya, di-upload di Facebook. Ini tidak punya sifat malu. Ya. Ini wanita yang mulia itu adalah wanita yang menjaga rasa malunya. Wanita yang menjaga kehormatannya. Itulah seorang wanita yang layak untuk dijadikan sebagai istri. Ya. Kalau sekarang nih subhanallah, ini rasa malu ini di antara mutiara yang sudah hilang di tengah para wanita muslimah. Ya. Kendati pun mereka menggunakan cadar ataupun jilbab. Ini, kalau dilihat dari media-media yang tersebar di HP dan yang lain sebagainya, ada aplikasi misalnya TikTok dan yang lain sebagainya, menguras seluruh rasa malu yang ada pada seorang wanita. Makanya ikhwati fillah, carilah seorang wanita itu, bagi antum yang belum nikah, cari wanita itu yang memiliki akhlakul karimah, yang akhlak yang mulia, yang paling utama yaitu yang paling memiliki sifat atau rasa malu yang tinggi. Karena dengan memiliki rasa malu ini, maka dia akan mampu menjaga iffahnya, bisa menjaga kehormatan dirinya. Tapi kalau seorang wanita tidak punya rasa malu, maka kebaikan apa yang kita harapkan dari seorang wanita yang tidak punya rasa malu? Kita lanjutkan ayat ini. Yamshi ala istihya. Mereka berdua ini berjalan dengan penuh rasa malu. Kemudian didekatinya Nabi Musa. Dikatakan, sesungguhnya ayah kami mengundangmu ke rumah untuk memberikan balasan dari apa yang telah engkau perbuat terhadap kami. Ini balasan berupa tadi, beliau menimba air. Ini perhatikan Pak. Ketika ada orang berbuat baik kepada diri kita, jangankan hanya kita mengharapkan kebaikan dari orang lain. Ketika orang berbuat baik kepada diri kita, maka kita pun membalas kebaikan orang tersebut. Minimal dengan mengucapkan jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasmu dengan kebaikan. Minimal itu Pak. Ablagu fi tsana. Ini pujian yang paling tinggi terhadap kebaikan orang pada diri kita. Tapi lihat, orang tua dari wanita ini memberikan hadiah lain dari yang lain. Diajaknya ke rumah, disuruh ke rumah. Sampai di rumah nih orang tua dari wanita ini, maka Nabi Musa menceritakan kisahnya, perjalanannya, mengapa sampai pada kota Madian, diceritakan. Kemudian setelah itu orang tua ini mengatakan, sesungguhnya aku mengundangmu ke sini, aku hendak menikahkan kamu dengan salah satu dari kedua putriku. Salah satu dari kedua putriku. Ini artinya tidak boleh mengumpulkan dua orang wanita saudara sekandung dalam satu ikatan atau hubungan pernikahan. Yang ini hanya ada pada zamannya jahiliyah. Zaman jahiliyah, mereka para lelaki mengumpuli dua orang wanita yang sekandung. Yang tersebar di masyarakat ini adalah hatta sepupu sekalipun tidak boleh katanya. Padahal yang dimaksud di ayat itu adalah saudari sekandung. Satu bapak, satu ibu. Satu bapak, ini saudara sekandung. Maka disuruh pilih mana yang menjadi wanita yang kepadanya dia jatuh hati, maka dipilihlah salah satu dari keduanya. Bayangkan Pak, hadiah yang paling besar yang diberikan oleh seorang orang tua wanita ini adalah menikahkan Nabi Musa dengan salah satu dari kedua anaknya. Gara-gara nimba air Pak. Antum nimba apa buat calon mertua antum? Ya. Dibantu. Ya. Artinya adalah sekecil apapun kebaikan itu kalau kita lakukan dengan ikhlas, maka pasti Allah akan membalasnya segera. Ya. Maka di sini lihat Nabi Musa.
Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku sangat butuh kepada kebaikan-kebaikan, sangat berharap terhadap kebaikan-kebaikan." Maka langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikannya adalah dia mendapatkan salah satu dari dua wanita tadi, subhanallah. Kemudian lihat bagaimana posisi dan keadaan Nabi Musa. Apakah Nabi Musa pada saat itu pergi ke kota Madian dalam keadaan orang yang mampu, kaya dan seterusnya? Tidak. Beliau pergi yang namanya kabur itu, Pak, ya lari itu ya tangan kosong, tidak punya apa-apa. Ya. Maka diberikanlah tawaran oleh orang tua si wanita ini maharnya, yaitu dengan apa, Pak? Bekerja selama 8 tahun. Ini mahar dalam bentuk jasa. Ya. Kalau memang engkau wahai Musa ingin berbuat baik kepadaku dengan cara menyempurnakan ini pekerjaan itu selama 10 tahun, maka itu adalah kebaikanmu. Ini. Akhirnya Nabi Musa sepakat menikah dengan salah satu dari dua wanita tadi dengan mahar bekerja selama 10 tahun. Artinya mahar itu enggak mesti sesuatu yang sifatnya materi, Pak. Ya. Sesuatu yang sifatnya jasa sekalipun boleh. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, suatu ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang wanita. Dia menawarkan dirinya untuk Rasulullah. Pak, ini mengapa wanita ini dengan beraninya menawarkan dirinya terhadap untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena dia tahu lelaki yang kepadanya dia menawarkan dirinya ini bukan lelaki biasa, tapi laki-laki spesial, Pak. Ini seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya boleh bagi seorang wanita itu untuk menawarkan dirinya kepada laki-laki yang dianggap soleh, enggak apa-apa, boleh. Dan itu bukan aib bagi seorang wanita. Ya. Kemudian berkatalah Sahal bin Sa'ad ini, "Wahai Rasulullah, ini ada seorang wanita, dia berdiri di hadapan engkau ingin menawarkan dirinya untukmu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Diulangi sekali lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Diulangi sekali lagi, Nabi diam. Kemudian berdirilah salah seorang dari sahabat tersebut. Apa yang dikatakan oleh sahabat ini? "Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengan dia." Subhanallah. Lalu Nabi SAW berkata, "Harta apa yang kau punya?" Sahabat ini mengatakan, "Aku tidak punya apa-apa, wahai Rasulullah." Kemudian Nabi mengatakan kepada laki-laki ini, "Kamu pergi, cari menjadi maharmu meskipun dari cincin dari besi." Maka dicarilah oleh laki-laki ini, enggak punya. Ya. Kemudian Nabi kembali bertanya, "Apakah kamu punya hafalan Quran?" Maka dia mengatakan, "Iya, saya memiliki hafalan Quran." Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya hafalannya adalah surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Pergilah engkau, sesungguhnya aku telah menikahkanmu dengannya, dengan mahar Quran surah Al-Baqarah dan Ali Imran." Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perhatikanlah ini. Yang dimaksud dengan mahar berupa hafalan Quran, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya dengan cara mengajarkan daripada ayat tersebut. Tidak hanya dihafal itu surah atau ayat, yaitu dengan cara diajarkan kepada dia. Ini. Dan sekarang banyak orang mengkiaskannya dengan cara membelikan mushaf atau Al-Quran kemudian dijadikan sebagai mahar. Ini juga tidak dipermasalahkan, tidak apa-apa. Ini boleh. Ini dengan cara kita memberikannya sebagai mahar, kemudian kita mengajarkan dia melalui atau dengan Al-Quran ini nantinya setelah dia menikah. Ini ikhwati fillah. Berarti mahar itu ada dua bentuk. Yang pertama dalam rupa apa Pak? Dalam rupa benda yang sifatnya berharga dan bisa diperjualbelikan. Kemudian yang kedua dalam rupa jasa. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga pemberian mahar tersebut oleh para ulama kita ini terbagi menjadi dua cara. Ada namanya mahar musamma muajjal
dan mahar musamma. Mahar musamma ini ada dua macam. Ada mahar musamma muajjal, ada mahar musamma ghairu muajjal. Kemudian yang kedua ada namanya mahar mithl. Mahar mithl. Apa yang dimaksud dengan mahar musamma? Yaitu mahar yang biasa kita dengar ketika orang akad nikah. Saya nikahkan kamu dengan anak saya si fulana binti fulan dengan mahar 2 gram emas dibayar tunai. Ini namanya mahar musamma muajjal. Musamma muajjal. Artinya mahar yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya sebelum terjadi akad nikah. Itu namanya mahar musamma muajjal. Ya. Kemudian yang kedua ada namanya mahar musamma ghairu muajjal. Mahar yang tidak diberikan sebelum akad nikah. Nah, ini masuk dalam kategori hutang. Hutangnya seorang suami kepada istrinya, hutang mahar. Ini boleh di dalam syariat, ini boleh hutang mahar ini, ya. Tidak masalah. Kalau memang seorang laki-laki itu dia tidak sanggup untuk membayar mahar sebelum pernikahan, maka boleh bagi dirinya untuk mengambil sebuah kesepakatan antara wali nikah tersebut, wali si wanita tersebut, dengan cara nanti dibayarkan setelah terjadinya pernikahan. Ini namanya apa tadi, Pak? Mahar musamma ghairu muajjal. Kemudian yang kedua ada namanya mahar mithl. Mahar mithl itu seperti yang biasa kita dengar. Saya nikahkan kamu wahai fulan dengan putri saya fulana binti fulan dengan mahar yang telah disepakati. Ya, dengan mahar yang telah disepakati. Ini juga masuk dalam kategori mahar mithl. Kenapa disebutkan mahar yang telah disepakati? Karena memang sebelum terjadinya akad nikah ini terjadilah kesepakatan antara calon wali dari si wanita ini dengan laki-laki ini. Mahar mithl itu, Pak, seperti ini. Misalkan si wanita ini punya saudari yang sebelumnya sudah menikah, misalnya 2 bulan atau 3 bulan yang lalu. Dan maharnya misalnya 25 juta. Nah, mahar 25 juta ini disebutkanlah jumlahnya kepada laki-laki yang hendak menikahi putrinya yang kedua ini. Ya. Tapi tidak disebutkan secara sorry, tapi disebutkan bahwasanya mahar anak wanita saya yang pertama dulu itu kurang lebih sekian-sekian. Maka ini namanya mahar mithl. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita sebutkan juga apa hikmah di balik mahar. Ini kita kaji secara mendetail lebih dalam lagi yang berkaitan dengan gilaul muhur ini. Sebab-sebab di antara bentuk-bentuk keburukan atau kejelekan yang tersebar di tengah masyarakat kaum muslimin. Ini mahar yang tinggi. Makanya kita bahas sedikit lebih dalam yang berkaitan dengan mahar tersebut. Yang pertama, hikmah mahar adalah tanpa mahar nikah itu tidak sah. Ini. Saya ulang, tanpa mahar nikah itu tidak sah. Kemudian yang kedua, hikmah mahar adalah menunjukkan mulianya wanita dan terangkat derajatnya. Dahulu di zaman jahiliyah, wanita itu dijadikan hanya sebagai pemuas hawa nafsu saja. Hanya sebagai benalu di tengah keluarga. Kehadiran seorang wanita itu hanyalah sebagai benalu di tengah keluarga. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila dikabarkan kepada mereka tentang kelahiran anak wanita dari istrinya, lahir ini wanita bayi perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Ini wajahnya itu hitam itu, enggak suka, benci dan sedih dia. Di tengah-tengah kaumnya dia sedih, merasa sedih. Seakan-akan kehadiran seorang wanita itu hanyalah sebuah musibah. Makanya tidak heran orang-orang dahulu mereka ketika membesarkan anak perempuannya kurang lebih 1-2 tahun. Pada usia 2 tahun dipakaikan baju yang indah, didandan dengan secantik-cantiknya, kemudian dibawa jalan-jalan ke padang pasir. Ternyata di padang pasir sudah ada kuburannya, ditanam hidup-hidup, Pak. Itu kebiasaan orang zaman jahiliyah. Makanya Allah sebutkan
di dalam surah At-Takwir itu. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika anak-anak wanita itu dikubur hidup-hidup, dengan sebab dosa apa dia dikubur hidup-hidup? Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mereka. Dan ayat ini pula masuk dalam kategori orang-orang yang membunuh anaknya dengan cara aborsi. Para laki-laki dan wanita yang berhubungan badan di luar nikah. Kemudian si laki-laki tidak mau tidak mau direpotkan dengan urusan itu, sementara si wanita merasa malu, kemudian dilakukan aborsi, yaitu membunuh janin tersebut. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ini akan ditanya dengan sebab dosa apa janin ini dibunuh. Ya, demikian pula setelah dilahirkan bayi-bayi tersebut, ditaruh di tong-tong sampah, dibuang di sungai-sungai, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini subhanallah, masail jahiliyah yang ada di tengah umat ini. Perkara-perkara jahiliyah yang terjadi di tengah kebanyakan, ini banyak kita dapati di tengah masyarakat kita. Sengaja dia datangi ini bidan-bidan, dukun beranak dan seterusnya, supaya janin yang ada dalam perutnya itu mati. Waliyadzubillah. Sehingga disebutkan oleh Nabi SAW, di antara dosa-dosa besar itu adalah wa'dul banat, yaitu menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Maka datanglah Islam. Datang Islam. Nah, Islam ini datang untuk meninggikan derajatnya para wanita, meninggikan kehormatan seorang wanita. Maka dengan cara dibayarnya mahar kepada mereka, ini menunjukkan kehormatan seorang wanita. Karena memang dalam Islam wanita itu begitu mulia. Sampai-sampai Nabi SAW ketika datang seorang laki-laki bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak aku berbuat baik kepada dirinya? Maka Nabi SAW mengatakan, ummuka, ibumu. Ditanya lagi, thumma man, siapakah lagi wahai Rasul? Nabi mengatakan, ibumu, ummuka. Kemudian ditanya lagi, siapa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ibumu. Kemudian ditanya lagi, siapa wahai Rasulullah? Abuka, thumma abuka. Kemudian ayahmu. Ini menunjukkan bahwasanya jerih payah seorang ibu pada diri seorang anak itu begitu mulia, begitu besar. Sehingga jasa seorang ibu pada seorang anak itu begitu besar. Seorang anak 10 sebagaimana yang sudah ma'ruf, yang diketahui oleh kita semuanya. 10 orang, seorang ibu mampu mengurus 10 orang anak, tapi 10 orang anak tidak sanggup mengurus seorang ibu. Ada banyak anak yang mengurus ibunya hanya menanti kematian ibunya, tapi ibunya mengurus seluruh anaknya menjadi kehidupan bagi anak-anaknya. Ada banyak anak, dia mengurus ibunya ketika sakit hanya untuk menanti detik-detik daripada kematian ibunya. Tapi begitu luar biasanya seorang ibu, dia mengurus seorang anak agar bagaimana supaya anaknya ini menjadi hidup. Subhanallah. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwasanya begitu mulianya Islam, begitu mulianya wanita di dalam Islam. Makanya diturunkanlah syariat-syariat, perintah-perintah untuk menggunakan hijab bagi para wanita, untuk tidak menampakkan perhiasan-perhiasan mereka di hadapan para laki-laki yang bukan mahram mereka. Kemudian dijadikan rumah-rumah mereka sebagai tempat-tempat tinggal mereka dan seterusnya. Laki-laki ketika hendak menikahi seorang wanita harus dia memberikan atau membawa harta berupa mahar atau pemberian yang sifatnya sukarela dan seterusnya. Dijadikan para laki-laki ini sebagai qawwam bagi para wanita, sebagai pembimbing yang mencarikan nafkah buat para wanita. Ini menunjukkan bahwasanya wanita dalam Islam itu begitu mulia. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Kemudian juga di antara hikmah dari mahar itu adalah sebagai penyebab langgengnya cinta dan kasih sayang antara seorang laki-laki dan wanita tadi, yaitu antara seorang suami dengan istrinya. Mahar ini sebagai bentuk melanggengkan cinta dan kasih sayang antara suami dengan istri. Kemudian yang keempat, di antara hikmah mahar itu adalah kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi wanita yang menjadi impiannya, yang menjadi pujaan hatinya. Ini
kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi wanita yang dia cinta. Kemudian yang terakhir di antara hikmah daripada mahar adalah tanggung jawab sebagai seorang suami untuk istrinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Bahwasanya para lelaki itu adalah qawwamun 'alan nisa, yaitu pembimbing yang meluruskan kesalahan-kesalahan, yang mengingatkan kekeliruan-kekeliruan, yang mencarikan untuk mereka makanan-makanan, yang memberikan kepada mereka pakaian-pakaian, yang memberikan kepada mereka tempat-tempat tinggal. Maka para lelaki itu merupakan qawwam, ya, qawwam yang melindungi. Dan beda, dan ada banyak laki-laki sekarang yang justru statusnya terbalik. Istrinya justru menjadi qawwamah bagi suaminya, ya. Istrinya yang sibuk cari kerja, sementara suaminya duduk berpangku tangan sambil merokok dan seterusnya. Subhanallah. Istrinya disuruh jadi TKW, sementara dia duduk berpangku tangan di rumah menanti kiriman dari istrinya. Suami macam apakah itu? Ya, suami yang tidak bertanggung jawab. Ya. Ini tipe-tipe suami yang akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Bahkan seorang suami sekalipun dia memberikan kepada istrinya apa yang dipinta, dia membimbing istrinya, dia mengajak istrinya di atas jalan ketaatan. Meskipun demikian mereka tetap dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan seorang laki-laki yang membiarkan istrinya terlunta-lunta, disuruhnya mencari nafkah sendiri, dibiarkan dia keluyuran kemana-mana tanpa ada bimbingan agama. Subhanallah. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Dengan demikian mahar ini merupakan sesuatu yang sifatnya istimewa bagi seorang wanita. Taib. Lalu apa bahaya bila tidak membayar mahar? Ini harus juga kita fahami. Jam berapa sholat isya, Pak? Masih berapa menit? Sudah lewat, ya. Biarkan dia lewat apa? Ya. Ya, taib. Kita lanjutkan. Lalu apa bahayanya kalau mahar ini tidak dibayar? Nabi SAW bersabda, "Inna a'zamaz-dzunubi 'indallah." Sesungguhnya dosa yang paling besar di sisi Allah. Satu, ada 3 macam ini, Pak. Dosa yang paling besar di sisi Allah itu satu. Rajulun tazawwaja imra'atan, yaitu seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita. Falamma qada hajatahu minha talaqaha. Setelah dia selesai dari hajatnya terhadap wanita itu, kemudian dia mentalak wanita tersebut. Wa dhahaba bimahriha, dan dia pergi membawa mahar wanita tadi. Ternyata maharnya tidak dibayar. Sudah dinikmati itu si wanita, kemudian dicerai, setelah itu dibawa pergi maharnya. Subhanallah. Ini jarimah yang begitu besar di hadapan Allah. A'zamaz-dzunub, dosa yang paling besar. Dan dosa seperti ini mungkin ada, ya. Orang-orang yang ini menikahi wanita, kemudian dicerainya, kemudian dibawa lari maharnya. Subhanallah. Alhamdulillah di sini enggak ada, ya. Alhamdulillah. Yang kedua, wa rajulun yasta'mila rajulan fa dhahaba bi ujratihi. Seorang laki-laki, seseorang yang memperkerjakan seorang laki-laki, kemudian dia pergi membawa upah laki-laki tersebut. Artinya dia tidak bayar upahnya. Mau dijadikan sebagai sopirkah atau pekerja apalah. Ternyata upahnya tidak dikasih kepada pekerja tadi. Dimakan ini upah ini oleh si majikannya, tidak digaji. Nah, orang-orang semacam ini dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia panggil seorang laki-laki menjadi sopir pribadinya atau apakah, atau pembantu rumah tangganya, atau pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya pribadi. Kemudian gajinya tidak dibayar. Perhatikan ikhwati fillah. Ada satu kisah menarik yang terjadi pada zaman Bani Israel tentang 3 orang yang terperangkap di dalam perut gua. Antum pasti ingat insyaallah dengan kisah ini. Satu di antara mereka adalah
Seorang majikan yang kehilangan daripada pekerjanya. Ternyata pekerjanya pergi tanpa meninggalkan kabar kepada majikannya. Ternyata upahnya ada pada majikannya. Lalu majikannya memiliki inisiatif agar bagaimana supaya upah dari pekerjanya yang pergi tanpa pamit itu berkembang. Kemudian diambillah seekor lembu atau domba atau kambing yang sudah hamil, bunting gitu. Kemudian melahirkan keturunan sampai memenuhi lembah. Sampai memenuhi lembah. Yang namanya lembah itu, Pak, tanah datar yang ada di antara dua gunung, itu lembah namanya. Ya. Enggak tahu mau dia 1 kilo ke jaraknya atau 2 kilo. Yang penting dia berada di dua gunung. Ya. Kemudian datanglah pekerja ini. Ingin meminta upah yang dulu belum sempat dia ambil. Maka majikan ini mengatakan, silakan engkau ambil seluruh upahmu yang ada di antara dua bukit itu. Kemudian laki-laki ini mengatakan, apakah engkau mengejekku? Lalu majikan ini mengatakan, tidak. Betul, itu adalah hak kamu. Upahmu yang selama ini kamu pergi lalu aku kembang biakkan. Maka diambillah seluruh kambing yang ada di antara dua bukit itu, tidaklah tersisa kecuali tainya saja. Subhanallah. Diambil semuanya, Pak. Ya, siapa yang gak senang orang dikasih kambing 1 lembah gitu. Ya, kecuali kotorannya saja gak dibawa pulang, Pak. Subhanallah. Seperti inilah karakter orang-orang yang amanah di dalam pekerjaannya. Jangan hanya seorang itu memperkerjakan seseorang kemudian dia tidak digaji, dan ini banyak ceritanya seperti ini, Pak. Ini termasuk dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara dosa-dosa besar itu adalah wa akhar yaqtulu dabbatan abasa, yaitu ada orang yang membunuh hewan yang mana setelah dibunuh dibiarkan begitu saja, artinya tidak dibutuhkan, tapi sengaja dia main-main bunuh hewan. Ditembaknya burung, padahal dia tidak punya hajat terhadap burung tersebut. Ini hati-hati, antum yang kerjanya penembak ini, yang suka bunuh hewan-hewan, padahal antum gak punya hajat. Kalau memang antum punya hajat, ya cari yang menjadi kebutuhan antum, misalnya 1 ekor 2 ekor, antum tembak, ya antum makan. Jangan antum tembak lalu antum biarkan. Ini termasuk dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau sekiranya itu adalah seekor induk daripada burung-burung yang dia tinggalkan di sangkar-sangkarnya. Anak-anak burung yang ditinggalkan oleh induknya di sangkar-sangkarnya. Lalu anak-anaknya mati menjadi bangkai dan seterusnya. Makanya Nabi SAW bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'. Rahmatilah seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi, niscaya Allah yang ada di langit akan merahmatimu. Ini sampai seperti itu adab yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita sebagai umatnya. Begitu tinggi Islam ini, begitu mulia akhlak yang ada dalam Islam ini, sehingga di antara contohnya, Pak, contoh saja di dalam hadis Arba'in, kalau tidak salah nomor yang ke-18, Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang hendak menyembelih hewan, maka hendaklah dia tajamkan pisaunya. Ditajamkan pisaunya, agar bagaimana supaya hewan ini tidak terlalu merasakan sakit ketika disembelih. Di antaranya adabnya adalah tidak boleh, misalnya ada 2 ekor kambing yang hendak disembelih. Jadi kambing yang belum disembelih ini tidak boleh dia menonton temannya yang sedang disembelih. Ya. Harus dikasih penghalang. Makanya tidak boleh membunuh hewan itu sebanyak 2 kali. 1 kali sebelum Anda menyembelihnya, Anda membunuh perasaannya. Setelah Anda bunuh perasaannya, Anda bunuh nyawanya. Ini dihilangkan nyawanya dengan disembelih. Ini termasuk dosa, Pak. Terlihat sepele tapi dosa. Nah, apalagi tadi membunuh hewan dengan sengaja tanpa ada kebutuhan. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, ini menjadi pembahasan terakhir. Lalu apa keutamaan memudahkan mahar? Ini pembahasan ini tertuju kepada para ayah yang memiliki anak wanita yang hendak dinikahi, atau kepada seorang kakak laki-laki yang memiliki adik perempuan yang hendak menikah. Perhatikanlah apa saja keutamaannya memudahkan mahar.
Ya. Yang pertama, di antara keutamaannya adalah ini merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, kalaulah sekiranya meninggikan mahar itu merupakan bagian dari bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tentunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang pertama yang melakukannya. Kalau meninggikan mahar itu merupakan bentuk dari sebuah ketakwaan, maka tentunya Rasulullah adalah orang pertama yang melakukannya. Perhatikan Pak, maharnya Rasulullah kepada istrinya itu kurang lebih 12,5 uqayyah atau kurang lebih 500 dirham. Setelah dikaji-kaji ternyata kurang lebih 15 juta. 15 juta insya Allah bagi antum tuh uang yang sedikit. Itu di zaman Rasulullah 15 juta. Apalagi di zaman kita ini lebih ringan yang namanya 15 juta itu Pak. Itu mahar. Sampai ada kemarin yang saya dengar subhanallah diminta 75 juta sama si keluarga Ahwat. Akhirnya mundur secara teratur. Ya mundur secara teratur. Enggak jadi Pak, batal. Subhanallah. Gara-gara mahar yang tinggi. Perhatikan, ini mahar yang mudah itu merupakan sunnah. Astagfirullah. Kajian malam ini banyak iklannya Pak. Subhanallah. Kita sempurnakan sedikit aja Pak. Yang kedua, di antara mudahnya daripada mahar adalah memudahkan para lelaki untuk menikah. Coba antum pasang tinggi mahar, mundur semua para lelaki. Mimpi aja nggak mau dia menikah Pak. Kalau maharnya tinggi. Kemudian yang ketiga, akan menyebabkan cinta dan langgengnya kasih sayang. Itu kalau maharnya mudah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ini karena udah waktunya sholat isya. Semua kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada kesalahan dari apa yang Mada sampaikan, Mada mohon maaf dan Mada mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memaafkan kesalahan dan dosa-dosa kita yang besar maupun yang kecil, mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan secara sengaja maupun tidak, dan kita mohon taufik pada Allah Subhanahu Wa Taala agar menambahkan ilmu yang barokah atas kita semuanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya saya mempunyai seorang ayah yang selalu kasar kepada ibu saya walaupun masih masalah kecil, apakah saya sebagai anak berhak melawan ayah saya atau cukup diam saja? Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Yang namanya rumah tangga tidak akan pernah bersih dari badai. Tidak akan jauh dari pertengkaran dan seterusnya. Sebagai seorang anak, dia harus paham tentang kondisi dirinya. Yang namanya suami dengan istri pasti punya masalah dalam rumah tangganya. Kewajiban antum adalah mendoakan, mendoakan kebaikan untuk ayah antum, untuk ibu antum. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kebaikan untuk ayah antum. Semoga diberikan petunjuk dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan orang tua antum, ayah antum, ibu antum menjadi orang-orang yang bahagia yang mendatangkan sakinah, ketenangan di dunia, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kebahagiaan dalam keluarga antum. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup majelis dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.